Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi pada kelas 11. Nah, sebelum kita belajar, perkenalkan nama saya Azifatul Rahma dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, sebelum kita mempelajari tentang turunan fungsi, kita pahami terlebih dahulu peta konsep di layar ini. Nah, ini di atas peta konsep turunan fungsi ini terdapat fungsi dan limit fungsi. Ini artinya sebelum kalian mempelajari tentang turunan fungsi, kalian sudah harus memahami betul tentang fungsi dan limit fungsi. Nah, di sini di turunan fungsi ini adalah masalah otentik kita yang akan kita pelajari. Nah, di turunan fungsi di bawahnya ini ada turunan fungsi, titik stasioner, dan fungsi naik. Kita masih belum mempelajari ini. Jadi kita akan mempelajari yang bagian turunan fungsi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada definisi dari turunan fungsi. Di sini bisa kita lihat bahwa misalkan diketahui fungsi y itu sama dengan fungsi fx. Jadi misal kalian punya fungsi fx dan fungsi y itu berarti sama fungsinya. Karena fungsi itu bisa dilambangkan dengan y dan juga bisa dilambangkan dengan fx. Nah, kemudian turunan fungsi dari fx pada x sama dengan a itu bisa ditentukan oleh f aksen a itu sama dengan limit h mendekati 0, f dikali a plus h minus f a atau fungsi a itu dibagi h dengan syarat jika limit itu ada. Untuk selanjutnya, jika limit itu ada dan atau mempunyai nilai dikatakan fungsi fx itu diferensiabel atau dapat diturunkan di titik A. Nah, bentuk f aksen A sama dengan limit h mendekati 0, f kali fungsi a plus h minus fungsi a dibagi h itu dinamakan turunan dari fungsi fx pada x sama dengan a. Nah, selanjutnya kita pandang x itu sebagai sebarang konstanta atau bilangan tetap, sehingga turunan fungsi fx untuk setiap nilai x itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, di definisinya bisa kalian lihat di sini. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx, ini sama dengan definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana turunan dari fungsi fx itu sama dengan f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, fungsi limit dari fungsi a plus h dikurangi fungsi dari a dibagi h. Nah, tapi di sini itu ada syaratnya, yaitu syaratnya itu jika limit itu ada. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada notasi yang digunakan untuk menyatakan sebuah turunan dari fungsi fx itu dinotasikan bisa y aksen, bisa f aksen x, f aksen a, atau df per dx, atau dy per dx. Nah, itu jika kalian menemui notasi-notasi seperti ini, kalian jangan bingung, soalnya notasi tersebut sama yang merupakan turunan dari fungsi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat turunan. Di sini ada beberapa sifat-sifat turunan. Nah, turunan yang pertama yaitu turunan fungsi konstan, di mana fx itu sama dengan k. Ini merupakan konstanta. Nah, konstanta itu merupakan bilangan yang tidak diikuti oleh variabel, misal 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika kalian menjumpai fx sama dengan k atau konstanta, itu maka turunan dari fungsinya tersebut yaitu sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua yaitu ada turunan fungsi identitas. Turunan fungsi identitas itu merupakan di mana fungsi tersebut itu hanya mengandung satu variabel. Misal fx sama dengan x, fx sama dengan y, fx sama dengan z. Nah, itu merupakan turunan fungsi identitas. Turunan fungsi identitas itu hasilnya yaitu fx sama dengan 1. Jadi dimanapun ada turunan dengan bentuknya itu fungsi identitas, pasti turunannya itu hasilnya 1. Untuk sifat yang ketiga yaitu ada turunan fungsi aljabar berpangkat. Jadi di sini itu bentuknya itu aljabar berpangkat. Misal fx itu sama dengan ax pangkat n. Nah, di sini bisa dilihat bahwa turunannya yaitu f aksen x itu sama dengan an x pangkatnya dikurangi 1. Jadi a kali n variabelnya tetap x, sedangkan pangkat dari variabel x itu dikurangi 1.
Untuk sifat yang selanjutnya yaitu sifat turunan jumlah dan selisih fungsi. Dimana di sini ada dua fungsi itu dijumlahkan ataupun diselisihkan atau dikurangi. Nah, sifat tersebut itu hasil dari turunannya yaitu U aksen X ditambah atau dikurangi dengan V aksen X, di mana U aksen X itu merupakan turunan dari fungsi U, sedangkan V aksen X itu turunan dari fungsi F. Jadi itu bisa diturunkan satu-satu terlebih dahulu. Untuk sifat yang kelima yaitu turunan fungsi aljabar hasil kali. Jadi di sini fungsi dikalikan dengan fungsi. Yang di atas tadi kan fungsi ditambah dengan fungsi atau fungsi diselisihkan dengan fungsi, sedangkan yang sifat kelima itu fungsi dikalikan dengan fungsi. Nah, misal di sini ada bentuknya fx sama dengan ux dikali vx atau fungsi u dikali fungsi v, maka hasil dari turunannya yaitu v aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x, atau di sini bentuknya yaitu u aksen x itu fungsi u itu kalian turunkan terlebih dahulu kemudian dikali dengan fungsi v, fungsi yang asli tidak diturunkan terlebih dahulu kemudian ditambah dengan fungsi u yang asli yang tidak diturunkan kemudian dikali dengan turunan dari v, ya fungsi v. Nah, untuk sifat selanjutnya itu ada turunan fungsi aljabar hasil kali. Nah, ini merupakan yang sifat-sifat turunan ini merupakan perluasan dari sifat yang sebelumnya, sifat yang fungsi dikali fungsi. Nah, sedangkan ini kan tadi saya menjelaskan bahwa fungsi aljabar hasil kali itu kan fungsi dikali fungsi. Sedangkan untuk sifat selanjutnya ini ada 3 fungsi. Di mana fungsi dikali fungsi dikali fungsi. Jadi tidak hanya 2 fungsi yang dikalikan. Nah, bisa kalian lihat di sini sebenarnya sama turunannya itu seperti sifat yang sebelumnya, tapi di sini ada 3 fungsi yang diturunkan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sifat turunan fungsi aljabar hasil bagi. Nah, setelah penjumlahan, pengurangan, perkalian, sekarang ada pembagian. Bisa kalian lihat di sini fx fungsi x itu sama dengan ux atau fungsi u dibagi dengan vx atau fungsi v, itu hasilnya yaitu f aksen x itu sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Nah, apa yang menjadi pembeda antara sifat sebelumnya dengan sifat pembagian ini? Nah, ini yang bagian atas ini tuh sama. Ini tuh sama, cuman untuk tandanya yang tadi perkalian itu kan plus, sedangkan yang pembagian itu minus. Dan pembedanya lagi yaitu kalau pembagian itu dibagi fungsi v dikuadratkan. Nah, untuk sifat yang selanjutnya itu ada sifat lainnya. Misal kalian menjumpai fungsi seperti ini, pembagian, tapi bagian pembilangnya itu sama dengan 1, maka turunan fungsinya itu seperti ini. Minus V aksen X dibagi fungsi V itu dikuadratkan. Nah, untuk sifat-sifat yang selanjutnya ini turunan fungsi trigonometri, tapi ini kita tidak mempelajari ini terlebih dahulu, ini sebagai perkenalan saja. Karena yang kita bahas yaitu turunan fungsi aljabar, jadi mengenai aljabar. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini misal ada contoh soal yaitu jika fx itu sama dengan x kuadrat negatif 1 per x ditambah 1, maka f aksen x-nya itu berapa? Jadi di sini kita disuruh untuk mencari turunan dari fungsi fx yang ada di soal. Nah, misal ini fx ini kan sama dengan x kuadrat minus 1 per x plus 1. Nah, untuk menentukan ini kan tadi kan tidak ada di sifat ya. Jadi bisa kita ubah terlebih dahulu. Kalian mengenal
Kita tulis terlebih dahulu fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x itu bisa ditulis dengan x pangkat min 1 kan. Pelajaran yang sebelumnya kalian dapatkan itu bisa 1 per x itu bisa ditulis dengan x pangkat min 1 plus 1. Nah, ketika bentuknya sudah menjadi seperti ini, maka bisa langsung kita turunkan. Kita tulis, turunkan tadi f aksen, turunan tadi f aksen x, itu sama dengan x kuadrat. Itu cara penurunannya yaitu 2-nya kita taruh di depan, 2 itu dari pangkatnya, kemudian kita tulis koefisiennya, koefisien di depan x itu 1, jadi dikali 1, ini dikali 1, terus x-nya itu tetap, nah sedangkan untuk yang pangkatnya itu tadi di sifat penjumlahan, itu pangkatnya harus dikurangin sama 1, ya kan? Oke. Nah, untuk selanjutnya, itu bentuk yang minus x min 1. Bentuk minus x min 1, itu kita tulis minus dulu. Nah, sama seperti penurunan sebelumnya, itu pangkatnya kita keluarkan dulu. Pangkatnya kita taruh depan, yaitu pangkatnya minus 1. Minus 1 dikali koefisien dari x itu 1. Jadi dikali 1. X-nya tetap, sedangkan pangkatnya itu harus kita kurangin 1. Nah, kita kurangin 1. Nah, setelah itu, untuk yang bentuk 1, itu kita memenuhi, untuk yang bentuk 1 ini, itu kan merupakan konstanta. Menurut sifat yang pertama, yaitu fx sama dengan k, atau konstanta itu hasil penurunannya, yaitu sama dengan 0. Jadi sini kita tulis 0. Oke. Setelah itu kita selesaikan f aksen x itu sama dengan 2 dikali 1 itu kan sama dengan 2. X-nya kita tulis, sedangkan pangkatnya 2 dikurangi 1, 1. Untuk pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Nah, sekarang selanjutnya, minus dikali minus itu sama dengan plus. 1 kali 1, 1. Tidak perlu ditulis. Untuk X-nya kita tulis di sini. Minus 1 dikurangi 1, jadinya minus 2. Nah, untuk yang 0 ini tidak perlu kita tulis. Sudah selesai seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan atau kita kembalikan ke bentuk semula. Nah, ini kan bisa kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu f aksen x itu sama dengan 2x plus 1 per x kuadrat, ya kan? Karena tadi 1 per x itu bisa kita tulis dengan x pangkat min 1, maka x pangkat min 2 itu bisa kita tulis dengan 1 per x kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini masih contoh sederhana ya teman-teman, masih contoh yang tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk selebihnya bisa kalian pelajari sendiri dengan mengerjakan latihan soal di bawah ini. Nah, ini ada 3 latihan soal yang menurut saya itu lebih kompleks daripada contoh soal yang saya berikan. Bisa kalian pelajari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.